Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu ya dalam mata kuliah pengelolaan perpustakaan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan manajemen perpustakaan, ya, pengelolaan manajemen perpustakaan. Nah, materi ini sebenarnya sudah eh, sedikit saya sampaikan pada pertemuan yang lalu gitu ya. Cuma untuk lebih mempertajam pemahaman kita tentang pengelolaan manajemen perpustakaan, maka pada hari ini akan saya ulas kembali gitu ya. Nah ini pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ini gitu ya, bahwa pengelolaan itu disebut sebagai serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin ataupun berkala untuk menjaga fungsi dan manfaat sebuah perpustakaan sehingga perpustakaan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu. Artinya bahwa eh, pengelolaan itu merupakan rangkaian kegiatan gitu ya. Rangkaian kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan, kemudian juga dilakukan secara rutin, gitu kan. Tujuannya untuk apa? Untuk agar manfaat serta fungsi perpustakaan itu dapat berjalan secara maksimal. Gitu. Artinya bahwa sebuah perpustakaan itu harus dikelola gitu, melalui suatu kegiatan yang terencana, gitu ya, dan sistematis, gitu ya. Nah, adapun hal yang berkaitan dengan aspek manajemen perpustakaan atau pengelolaan perpustakaan itu meliputi ada 8 di sini ya. Yang nanti sebenarnya ini secara lebih detail akan kita bahas pada bagian ataupun perkuliahan-perkuliahan berikutnya gitu ya. Nah, di sini kita perlu mengulas gitu ya. Seperti apa sebenarnya aspek manajemen perpustakaan gitu ya. Ya kurang lebih ada 8 di sini. Yang pertama adalah pengelolaan koleksi bahan pustaka. Gitu. Kemudian inventarisasi dan klarifikasi, pembuatan katalog, pemeliharaan dan pembinaan koleksi perpustakaan, sirkulasi bahan pustaka, organisasi personil, perlengkapan perpustakaan, dan yang kedelapan adalah administrasi perpustakaan. Nah, inilah sebenarnya yang harus dijalankan oleh seorang pustakawan ketika melakukan pengelolaan perpustakaan sekolah gitu. Jadi lingkupnya itu meliputi 8 ini gitu. Ya. Apa itu pengelolaan koleksi bahan pustaka, inventarisasi, klarifikasi, dan seterusnya kita bahas pada slide berikutnya gitu ya. Kita mulai dari pengelolaan koleksi bahan pustaka ini sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya ya. Yang dimaksud dengan pengelolaan koleksi bahan pustaka ini adalah suatu kegiatan yang sistematis ya. Sistematis itu artinya direncanakan gitu ya, kemudian juga berurutan, itu disebut sebagai sistematis. Dimulai dari apa? Dimulai dari masuknya bahan pustaka ataupun buku-buku baru sampai dengan bahan pustaka tersebut siap untuk digunakan oleh pemustaka gitu. Jadi buku-buku baru itu tidak langsung bisa digunakan ya oleh siswa, oleh guru. Ketika masuk ke sebuah perpustakaan, maka buku-buku baru itu harus dikelola terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut sebagai koleksi, pengelolaan koleksi bahan pustaka. Ya, ketika ada buku baru masuk, itu didata dulu, kemudian diberikan kode dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya siap untuk digunakan. Gitu. Ya. Nah, apa tujuan dari pengelolaan koleksi bahan pustaka itu? Ada 5 di sini ya. Yang pertama adalah memberikan kemudahan dalam penelusuran ataupun pencarian informasi bahan pustaka tersebut.
Artinya bahwa memang ketika buku-buku baru itu kan harus didata gitu ya, dikelompokkan gitu. Untuk apa? Untuk memudahkan, ya memudahkan para pengguna perpustakaan tentunya gitu. Ya, jadi pengelompokan itu tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mencari sumber-sumber pustaka gitu ya. Jadi tidak disimpan ataupun ditumpuk begitu saja gitu. Tapi harus dikelompok-kelompokkan, diberikan kode misalnya begitu ya kira-kira. Nah, ini untuk memudahkan para pengguna tentunya. Yang kedua, mempermudah pengaturan koleksi gitu ya. Nah, koleksi itu kan harus dikelola, harus diatur sedemikian rupa gitu ya. Nah, ini dengan adanya apa namanya? Pemberian kode, tanda, pengelompokan gitu ya, itu akan mempermudah seorang pustakawan gitu dalam melakukan pengaturan koleksi tentunya. Kemudian memudahkan pelayanan terhadap pemustaka ya, siswa, guru gitu kan. Baik itu misalnya layanan peminjaman gitu kan, ataupun layanan baca di tempat gitu. Yang keempat, memudahkan pengelola dalam menemukan buku. Nah, jadi tidak perlu sulit untuk menemukan buku yang sekian banyak judul itu misalnya ya di sebuah perpustakaan. Kalau buku-buku itu sudah didata dan diberikan kode serta dikelompokkan gitu. Jadi ini akan mempermudah gitu ya pengguna perpustakaan itu dalam menemukan buku yang diinginkan. Kemudian yang kelima adalah menjaga kualitas buku. Nah, ini kaitannya nanti ke perawatan tentunya gitu ya. Bagaimana buku-buku itu kan kalau digunakan secara terus-menerus mungkin akan rusak gitu ya. Nah, itu harus dirawat gitu kan. Nah, diberi sampul misalnya gitu ya kalau ada sampul yang robek dan lain sebagainya. Nah, dengan cara pengelolaan koleksi bahan pustaka ini ya, maka buku-buku tersebut akan dipelihara dengan baik tentunya gitu ya. Artinya bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan koleksi bahan pustaka itu tidak hanya sekedar mendata gitu ya buku-buku yang masuk ya mengelompokkan buku-buku yang masuk tidak hanya sekedar itu tapi lebih dari itu adalah eh, berkaitan dengan pengelolaan buku-buku yang rusak gitu ya. Bagaimana kalau ada buku-buku yang rusak itu dipelihara gitu kan, disampul ulang dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang disebut sebagai pengelolaan koleksi bahan pustaka. Kemudian yang kedua, yang menjadi bagian ataupun aspek dari pengelolaan manajemen perpustakaan itu adalah inventarisasi dan klarifikasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan buku ataupun bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan setelah melakukan pengadaan buku. Nah, sebenarnya inventarisasi ini merupakan bagian dari pengelolaan bahan pustaka gitu ya. Nah, kan kalau pengelolaan bahan pustaka itu kan tidak hanya inventarisasi gitu ya. Tidak hanya inventarisasi ataupun klarifikasi, tapi lebih dari itu termasuk juga pemeliharaan gitu. Artinya bahwa inventarisasi ini merupakan bagian dari pengelolaan bahan pustaka sebenarnya. Nah, langkah awal dari pengelolaan bahan pustaka itu adalah inventarisasi. Ya, jadi pencatatan buku ataupun bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan setelah melakukan pengadaan buku gitu. Jadi buku-buku yang masuk ke perpustakaan itu didata dulu gitu ya. Diberikan kode misalnya. Ditulis berapa jumlahnya, berapa eksemplar, berapa judul dan lain sebagainya gitu. Jadi didokumentasikan datanya itu. Nah, itu yang disebut sebagai inventarisasi. Jadi pencatatan gitu ya. Pencatatan buku-buku baru yang masuk ke sebuah perpustakaan namanya adalah inventarisasi gitu. Tujuan dari inventarisasi itu adalah supaya pengelola perpustakaan itu mengetahui ya kan jumlah koleksi, buku apa saja yang dimiliki, judulnya apa dan tanggal masuknya kapan gitu. Jadi ini sangat penting nanti gitu untuk pertimbangan pengadaan buku misalnya gitu ya. Kan untuk pengadaan buku itu kita harus melihat dulu berapa banyak jumlah koleksi yang tersedia di perpustakaan gitu ya.
Apakah perlu ditambah misalnya gitu ya. Nah, ini adalah inventarisasi, pencatatan buku baru gitu ya. Nah, hal yang dilakukan dalam proses inventarisasi itu ada 3. Yang pertama adalah pemeriksaan bahan pustaka. Nah, jadi diperiksa terlebih dahulu buku baru ya. Kemudian pengelompokan koleksi, koleksi itu dikelompokkan, misalnya kan kalau di perpustakaan itu ada apa namanya? Buku-buku yang termasuk kategori pendidikan misalnya ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan teknologi misalnya itu kan dikelompok-kelompokkan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengecapan dan pencatatan, dicap gitu ya. Jadi buku baru itu harus dicap, diberikan tanda gitu bahwa itu milik perpustakaan gitu ya. Kemudian dicatat gitu di buku induk gitu, berapa banyak eksemplarnya, judulnya apa begitu ya kira-kira. Nah, ini prosesnya disebut sebagai inventarisasi. Kemudian yang dimaksud dengan klarifikasi ya, klarifikasi ini merupakan kegiatan pengelompokan, pembagian, dan pembedaan buku yang masuk ke perpustakaan berdasarkan pada subjek, isi, judul, atau hal lain sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan gitu ya. Nah, sebenarnya klarifikasi bagian dari inventarisasi gitu ya. Nah, proses inventarisasi itu tidak hanya mendata buku gitu ya, tapi juga mengelompokkan buku gitu kan, dikelompokkan berdasarkan pada subjeknya apa, isinya bagaimana, judulnya apa gitu ya, sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan. Nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya gitu ya, secara mendalam mengenai klarifikasi ini, terutama pengenalan tentang sistem klasifikasi yang digunakan gitu. Nah, artinya bahwa klarifikasi ini adalah pengelompokan buku gitu ya. Masuk ke bagian mana buku ini gitu ya. Nah, klarifikasi bagian dari inventarisasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembuatan katalog. Nah, katalog ini merupakan suatu rekaman gitu ya atau daftar bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang disusun menurut aturan atau sistem tertentu gitu ya. Jadi katalog ini rekaman ya, daftar bahan pustaka. Ini sebenarnya hasil dari inventarisasi, hasil dari pengelolaan bahan pustaka gitu ya. Jadi ketika kita melakukan proses pengelolaan bahan pustaka, hasilnya itu adalah daftar bahan pustaka atau katalog gitu kan. Nah, proses katalogisasi ini bertujuan untuk mempermudah pencarian buku pustaka yang diinginkan sebelum mencari ke ruangan tempat buku itu disimpan. Jadi ini nanti memudahkan pengunjung gitu ya. Nah, sebenarnya katalog ini dasarnya dari proses inventarisasi gitu. Katalog ini gitu. Jadi hasilnya adalah berupa katalog proses inventarisasi itu. Nah, secara umum itu pengelolaan bahan pustaka yang pertama tadi gitu ya. Nah, jadi katalog ini adalah berupa daftar bahan pustaka. Untuk memudahkan pengunjung nantinya sebelum pengunjung lebih lanjut mencari di mana posisi buku itu berada, nah, maka pengunjung dapat melihat katalog terlebih dahulu gitu ya. Nah, katalog ini hasil dari proses inventarisasi gitu. Nah, kemudian yang keempat, pemeliharaan dan pembinaan koleksi perpustakaan. Nah, koleksi perpustakaan itu disebut sebagai kumpulan sumber informasi dalam berbagai bentuk yang telah dipilih sesuai dengan tujuan sekolah guna menunjang proses pembelajaran. Jadi atau istilahnya yang lebih mudah, koleksi perpustakaan sekolah itu adalah berupa buku salah satunya gitu. Tapi tidak hanya buku gitu ya. Bisa juga berupa dokumen-dokumen lain, misalnya video, rekaman audio dan lain sebagainya gitu. Yang isinya itu semuanya adalah sumber informasi gitu kan. Sumber informasi itu tidak hanya buku saja gitu ya. Bisa jurnal itu pun sumber informasi gitu ya, ataupun majalah, koran misalnya gitu ya, dan dokumen-dokumen yang lain gitu kan. Artinya bahwa dalam suatu perpustakaan sekolah itu
bisa saja tidak hanya berisi buku-buku gitu ya, tapi juga sumber-sumber informasi yang lain ya. Bisa berupa rekaman audio, kemudian juga audio visual, majalah, koran dan lain sebagainya. Namanya itu kesemuanya disebut sebagai koleksi perpustakaan sekolah gitu ya, yang berupa sumber informasi. Nah, kemudian pemeliharaan. Nah, pemeliharaan disebut sebagai kegiatan melindungi koleksi dan perlengkapan perpustakaan dari bahaya kemusnahan ataupun kerusakan gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan pemeliharaan dan pembinaan koleksi perpustakaan itu adalah suatu proses kegiatan untuk melindungi gitu ya, koleksi perpustakaan, melindungi sumber informasi gitu ya yang berupa buku, majalah, koran dan lain sebagainya gitu ya dari kerusakan gitu ya kira-kira. Nah, ini sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh seorang pustakawan gitu ya. Kalau kita melihat ke struktur organisasinya, ini merupakan tugas dari layanan teknis gitu ya, yang bertugas untuk memelihara koleksi perpustakaan. Contoh pemeliharaan itu dapat berupa misalnya penyampulan plastik buku agar tidak mudah rusak, atau misalnya memberikan, kan lama buku kalau sering disimpan itu ya akan bisa saja terjadi kerusakan gitu, maka bisa dibuat penyampulan kembali gitu atau penyampulan ulang disebutnya gitu ya kira-kira. Nah, jadi ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan gitu oleh seorang pustakawan tentunya gitu, yang termasuk kepada layanan teknis. Nah, kemudian yang kelima adalah sirkulasi bahan pustaka. Nah, sirkulasi merupakan kegiatan kerja yang berupa pemberian bantuan kepada pemakai perpustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Nah, ini tugasnya bagian dari layanan pemustaka gitu ya. Kalau kita lihat di struktur organisasi perpustakaan sekolah itu ada dua layanan, layanan teknis dan layanan pemustaka gitu. Nah, tugas dari layanan pemustaka itu salah satunya adalah sirkulasi bahan pustaka gitu kan. Nah, yang berupa peminjaman, pengembalian bahan pustaka. Nah, dalam konteks manajemen perpustakaan, nah sirkulasi ini termasuk ke dalam kategori layanan sirkulasi disebutnya ya. Nah, layanan sirkulasi ini merupakan pelayanan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan koleksi. Nah, jadi memang kita membedakan dua jenis layanan ya di dalam perpustakaan sekolah itu, layanan teknis dan layanan pemustaka gitu ya. Nah, salah satu tugas layanan pemustaka itu adalah sirkulasi tentunya ya, atau layanan sirkulasi gitu. Nah, di sini ada tiga nanti, ada prosedur peminjaman, prosedur pengembalian, dan prosedur perpanjangan. Nah, masing-masing perpustakaan itu memiliki ketiga prosedur ini. Bisa saja mungkin ada perbedaan antara satu perpustakaan dengan perpustakaan yang lain ya dalam prosedur itu gitu. Tetapi memang punya standar baku mengenai layanan sirkulasi. Artinya bahwa layanan sirkulasi itu tiga gitu, prosedur peminjaman panduannya, prosedur pengembalian dan prosedur perpanjangan. Nanti kita bahas di materi yang lain gitu ya, yang akan datang mengenai bagaimana prosedur peminjaman, bagaimana prosedur pengembalian dan prosedur perpanjangan gitu. Nah, ini ya sirkulasi bahan pustaka. Kemudian yang keenam adalah organisasi personil. Nah, ini pun merupakan bagian dari aspek pengelolaan manajemen perpustakaan. Nah, organisasi personil itu berkaitan dengan petugas perpustakaan gitu ya. Nah, petugas perpustakaan ini merupakan salah satu sarana pokok yang harus ada ya dalam menentukan keberhasilan perpustakaan. Jadi artinya suatu perpustakaan sekolah itu harus ada pengelolanya gitu ya. Ya minimal ada kepala perpustakaan. Lebih ideal lagi ada 3 orang di situ gitu ya. Ada kepala perpustakaan, kemudian juga ada petugas layanan gitu ya. Layanan sirkulasi ataupun layanan pemustaka dan juga layanan teknis. Atau kalaupun misalnya minimal gitu ya, minimal ada 2 gitu ya.
kepala perpustakaan dan juga petugas layanan. Petugas layanan itu nanti bisa merangkap gitu ya, sebagai layanan teknis dan juga layanan pemustaka atau sirkulasi gitu ya. Artinya memang dalam suatu perpustakaan itu harus ada pengelolanya gitu. Itu ya yang perpustakaan ideal gitu ya. Kemudian petugas pelaksana perpustakaan itu tentunya bertanggung jawab sepenuhnya agar pelaksanaan ataupun kegiatan dalam perpustakaan itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi ini pentingnya organisasi personil di sebuah perpustakaan gitu. Makanya sebuah perpustakaan itu harus ada pengelolanya gitu. Ya minimal ada 1 orang di situ gitu ya. Kalau mau ideal ada 3 orang kalau kita lihat di struktur organisasi perpustakaan sekolah gitu ya. Karena organisasi personil ini dalam pengelolaan manajemen perpustakaan sangat penting. Kemudian yang ketujuh adalah perlengkapan perpustakaan. Nah, kelengkapan perpustakaan ini merupakan penunjang proses pelaksanaan pengelolaan perpustakaan. Nah, ini diantaranya ada 10 gitu ya, tapi memang masih banyak lagi gitu ya sarana prasarana lain yang diperlukan oleh suatu perpustakaan sekolah ya. Nah, kurang lebih memang ada 10 di sini ya. Misalnya ada buku inventaris ya. Jadi suatu perpustakaan sekolah itu harus memiliki buku inventaris. Buku inventaris itu tempat mencatat ya, mencatat buku-buku yang masuk misalnya gitu ya ketika ada pengadaan buku gitu ya. Nah, jadi prosesnya itu tadi inventarisasi. Inventaris itu dicatat di buku inventaris gitu. Ataupun bagian dari pengelolaan bahan pustaka gitu. Pengelolaan bahan pustaka kan mendata gitu, mendata buku-buku yang masuk. Nah, data-data buku itu dicatat di dalam suatu buku yang disebut sebagai buku inventaris gitu ya. Kemudian suatu perpustakaan juga harus memiliki cap perpustakaan, harus ada cap perpustakaan sebagai tanda bahwa buku itu milik perpustakaan sekolah tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada buku klasifikasi, pengelompokan gitu ya. Nah, termasuk juga kode-kodenya gitu ya. Nah, ini buku klasifikasi itu nanti berkaitan dengan katalogisasi gitu ya. Nah, untuk memudahkan para pemustaka mencari buku gitu ya. Jadi bisa dibedakan antara buku inventaris dengan buku klasifikasi. Kemudian kartu katalog gitu ya, kertas label, selotip, formulir kartu buku, formulir lembaran tanggal kembali, kantong kartu buku gitu ya. Ini biasanya menempel pada cover dari buku tersebut gitu. Dan lembaran indeks. Nah, inilah perlengkapan perpustakaan diantaranya begitu ya. Tapi ada perlengkapan lain, misalnya perlengkapan fisik berupa lemari gitu ya. Tapi secara mendalam nanti kita bahas pada bagian berikutnya gitu ya. Nah, secara umum bahwa suatu perpustakaan sekolah itu harus memiliki ini gitu ya. Untuk memudahkan pengelolaannya gitu. Ada buku inventaris, cap perpustakaan, buku klasifikasi, kartu katalog, kertas label dan lain sebagainya gitu ya. Minimal ada ini gitu kalau kita ingin mengelola suatu perpustakaan. Nah, kemudian yang ke-8 adalah administrasi perpustakaan. Nah, administrasi perpustakaan sekolah ini adalah keseluruhan proses kegiatan, pengaturan, penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan perpustakaan. Jadi, yang namanya pengelolaan perpustakaan itu isinya itu sebenarnya administrasi perpustakaan. Apa? Kegiatannya apa saja? Pengaturan. Nah, pengaturan buku masuk misalnya gitu ya. Kemudian juga prosedur untuk sirkulasi, gitu kan. Bagaimana cara meminjam, bagaimana cara mengembalikan gitu ya. Bagaimana apabila terlambat begitu ya. Nah, kemudian juga penyelenggaraan gitu ya. Nah, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Mungkin perpustakaan itu perlu dikembangkan misalnya ditambah sumber-sumber informasi yang lain, tidak hanya buku-buku, misalnya ada berupa audio, rekaman audio atau video gitu. Nah, ini semuanya direncanakan oleh kepala perpustakaan. Nah, ini bagian dari administrasi perpustakaan. Artinya bahwa perpustakaan itu tidak boleh statis, tapi harus berkembang, begitu ya.
harus berkembang, mungkin koleksi bukunya ditambah gitu, ataupun sumber-sumber informasinya lebih beragam lagi gitu, tidak hanya buku-buku saja dan lain sebagainya. Nah, kegiatan administrasi perpustakaan ini merupakan kegiatan pencatatan buku-buku pustaka ke dalam buku induk. Nah, ini salah satunya gitu ya. Salah satu dari kegiatan administrasi. Jadi mencatat buku-buku pustaka ke dalam buku induk perpustakaan sampai buku tersebut siap dipinjam. Nah, jadi ini kegiatannya itu adalah menghimpun, mengelola, mengadakan, mengirim, dan juga menyimpan. Jadi memang salah satu bagian dari administrasi perpustakaan itu adalah mencatat buku. Tapi konteks administrasi perpustakaan tidak hanya itu, gitu ya, termasuk juga pengembangan perpustakaan. Gitu. Nah, bagian kecilnya adalah mencatat, gitu kan, buku-buku pustaka ke dalam buku induk, buku inventaris lebih tepatnya, sampai buku tersebut siap dipinjam. Nah, jadi ini nanti akan berguna ya ketika kita melakukan pengadaan bahan pustaka. Karena kan kegiatan administrasi itu termasuk menghimpun gitu ya, menghimpun bahan pustaka, mengelola bahan pustaka, mengadakan ataupun pengadaan ya, pengadaan bahan pustaka, mengirim misalnya. Misalnya bahan-bahan pustaka itu akan dikirim ke pojok baca, ya kan? Itu lebih mudah dilakukan kalau ada administrasi perpustakaan dan juga penyimpanan tentunya, gitu ya. Nah, jadi ini ada 8 kurang lebih begitu ya, yang termasuk ke dalam aspek manajemen pengelolaan perpustakaan. Minimal suatu perpustakaan sekolah itu memiliki 8 aspek ini, gitu ya. Harus ada 8 aspek seperti ini. Ya termasuk juga tadi organisasi personil gitu, harus ada personilnya gitu ya. Kemudian juga harus ada aspek-aspek yang lain termasuk perlengkapannya gitu. Jadi kalau kita akan mengelola suatu perpustakaan, nah minimal kita harus memenuhi 8 aspek manajemen pengelolaan perpustakaan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita berjumpa kembali ya pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.